sudah, nanti Anda bikin untuk petugas yang lain ya, A, B, C, D, sampai dengan F. Caranya gini, jadi ini kamu copy aja. Ini diklik kanan, kemudian klik yang move or copy. Nah ini taruh di bawahnya aja kalau misalnya A ya, boleh. Ini diklik yang create copy. Nah ini tinggal diganti aja, ini misalnya petugas F. Ini petugas F. Nanti kamu nggak usah ngambil yang dari, tinggal copy aja. Ini kan tetap kan, yang penyelia kan tetap. Kamu tinggal ngambil yang petugas E ini, yang ini Anda ganti dengan petugas F. Jadi kamu cukup bikin rumus sekali, tapi Anda bisa gunakan untuk seluruh petugas. Kita ambil yang petugas F ya. Yang ini ya. Oh sorry, ini yang punyanya Rizky tadi. Saya ambil yang punya saya nih ya, yang sini nih. Ini saya copy. Saya kopikan. Kemudian tinggal masuk ke petugas F, kita pastekan aja di sini. Paste-nya pakai yang angka aja sini. Maka dia akan berubah. Ini adalah nilai dari petugas F. Jadi Anda cukup mengcopy yang ini, yang petugas F aja. Jadi cukup yang ini yang Anda ganti. Yang lainnya nggak usah Anda ganti karena yang lain udah dirumus ya. Jadi ini ingat, ini kalau kita klik ini udah ada rumus ya. Jadi sekali Anda membuat rumus, maka template ini, tabel ini Anda gunakan bisa untuk petugas yang lain. Misalnya kita copy lagi untuk petugas A, remove, kita taruh di atas nggak apa-apa di sini. Create and copy, oke. Nah ini kita ganti di sini. Rename petugas A. Kalau kita pengen urutkan ya tarik aja ke sini. Nah petugas A ini tinggal kita ambil yang dari petugas A. Petugas kanan ini kan. Ini kita copy. Kita pastekan di petugas A. Kita pastekan yang ini. Maka ini udah nilainya petugas A. Ini kita ganti petugas A. Dan selanjutnya ya, tugas B, tugas C tinggal Anda ganti aja yang Anda copy paste hanya yang ini aja. Yang lainnya, rumus yang lainnya pastikan bahwa ini menggunakan rumus semua ya. Jadi otomatis dia akan berubah kalau kita ganti. Kalau yang ini nggak akan berubah karena ini adalah nilai. Jadi kamu menghitung rumus ini sekali untuk penyelia karena sama. Yang berubah-ubah adalah petugas ini ya. Jadi selama Anda menggunakan rumus ini sudah benar, maka rumus ini akan berjalan dengan sendirinya. Tinggal ada yang Anda ganti, cukup yang ini aja, copy paste saja. Tergantung sesuai dengan petugasnya. Itu juga kita misalnya mau petugas B. Kita klik kanan, move and copy, kita taruh di bawahnya petugas A, kita klik yang ini, create and copy, oke. Ini kita ganti, rename, petugas B, baru yang ini kita ganti, ini menjadi petugas B. Nilainya nanti kita ambil yang dari petugas B. Kita klik kanan, kita copy, kita ke petugas B. Petugas B-nya ini klik paste-nya paste yang biasa ya, yang cuma value-nya aja 1, 2, 3 ini. Maka kita akan bisa menyimpulkan mana yang presisinya bagus. Kita lihat aja dari sini ya. Misalnya ini kan tadi kan syarat untuk presisi ya. Ini tulis mungkin ada di sini aja biar gampang nih, presisi
yang ini akurasi. Presisi tadi kan tidak boleh lebih dari 3 kali ya. Jadi tinggal dibagi aja, yang ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Ini kan cuma 1,2 kali ya, atau 1, kalau kita numbernya kita kurangin gitu ya, kan cuma 1,3 kalinya ya, berarti dia presis. Untuk yang petugas B ini presisnya bagus. Kemudian yang ini dibagi, yang akurasinya yang ini, yang D besar dibagi dengan yang ini. Ini akurasinya jelek karena lebih dari 3 kali. Kalau yang ini kan nggak boleh lebih dari 2 kali kan. Yang ini nggak boleh lebih dari 3 kali. Jadi nanti dengan cara yang sama Anda bisa, ini kita sedikitkan. Berarti ini 4,4 kalinya. Berarti untuk petugas B ini presisinya bagus, tapi akurasinya jelek. Kita lihat ya, ini petugas B ya. Ini dia kesalahannya banyak, yang minusnya sama ya. Minusnya banyak, jadi dia cenderung dia kurang dari nilai standarnya. Nah ini bisa jadi kalau yang terlalu banyak tanda yang sama ini menunjukkan dia ada kesalahan sistematis ya. Apakah cara memposisikan, apa alatnya yang kita kurang pas. Nah itu karena ini setiap kali dia mengukur seluruh balita, 10 balita, dia selisihnya tuh selalu negatif, banyak yang negatif ya. Ini menunjukkan bahwa dia kesalahannya tuh sistematis. Ini tinggal kita copy aja, kita nggak usah ngitung lagi. Jadi kita posisikan yang ini, kita copy aja ini. Ini petugas. Ya ini dia akan sudah akan muncul ya presisi dan akurasinya. Berarti yang petugas A ini presisi akurasinya bagus karena tidak melampaui 2 kali, dan untuk akurasinya tidak melampaui 3 kali. Ini cukup bagus ya, presisinya 1,1. Ini juga bisa kita kopikan di sini. Nah ini lebih parah lagi nih petugas E ya, akurasinya jelek banget ya, 12,6. Kemudian yang F juga kita bisa kopikan. Jadi Anda bikin satu formula di Excel ini, tapi Anda sudah bisa menilai petugas A, petugas B, petugas E, presisinya dan akurasinya. Ini tadi ketentuannya yang ini ya, yang ini tidak boleh, harus kurang dari 2 kali. Yang ini harus kurang dari 3 kali. Ini untuk yang kategori baik ya. Ini dikatakan sama dengan baik ya. Itu ya, barangkali ya, tinggal nanti pokoknya patokannya kalau akurasi itu tidak boleh lebih dari 3 kalinya dikatakan baik. Kalau lebih dari itu berarti dikatakan. Jadi nanti kita bisa simpulkan ya, di sini bisa di copy paste saja. Nah ini kan berarti lebih dari 3 kalinya kan. Ini yang tidak bagusnya adalah presisinya. Akurasinya sebenarnya udah cukup lumayan ya. Jadi harus jadi 4, ini adalah kali ya, karena kita membagi hasilnya dia, D besarnya dia dibagi dengan D kecil ya. Jadi kalau akurasi itu D3, D besar dikurangin D kecil, dibagi D kecil. Tapi kalau presisi ini D kecil dengan D kecil. Jadi D kecilnya
petugas dibagi dengan D kecilnya penyelia. Berarti ini kalau yang untuk F ini dua-duanya jelek ya. Presisinya kurang bagus, akurasinya juga kurang bagus. Oke, nanti silakan Anda lanjutkan. Kita masuk ke ENA ya. Kita masuk ke ENA, kita buka ENA-nya. Ini kalau cara manual menggunakan Excel ya. Kita coba bandingkan hasilnya dengan kita menggunakan ENA ya. Kita buka aplikasi ENA.